Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas kemuhammadiyahan. Oke anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan masih melanjutkan bab 3 tentang akhlak pelajar Muhammadiyah. Oke, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa topik tentang akhlak pelajar Muhammadiyah, yaitu tentang pengertian akhlak, macam-macam akhlak, pentingnya akhlak dalam kehidupan, kemudian tujuan pembentukan IPM, kedudukan IPM, serta sejarah singkat IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas beberapa indikator pembelajaran. Yang pertama yaitu mengetahui janji pelajar Muhammadiyah. Yang kedua, mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam janji pelajar Muhammadiyah. Oke, memasuki indikator yang pertama yaitu tentang janji pelajar Muhammadiyah. Pasti Ananda yang dulunya belajar di sekolah Muhammadiyah sudah hafal ya, ada berapa janji pelajar Muhammadiyah. Oke, bagi yang belum, mari kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Oke, untuk janji pelajar Muhammadiyah itu ada 6 butir yang nanti kalian semuanya harus menghafalkannya. Nah, untuk janji pelajar itu sendiri diawali dengan doa yang biasa kita gunakan untuk doa belajar, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah wa rasulah. Untuk janji pelajar yang pertama yaitu berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Dan janji pelajar yang keenam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, inilah keenam janji pelajar Muhammadiyah, yang mana 6 butir ini mengandung makna tersendiri. Nah, adapun untuk makna untuk yang pertama yaitu berjuang menegakkan ajaran Islam, bahwa pelajar Muhammadiyah itu harus mengutamakan perintah agama Islam dalam setiap aktivitasnya, berperan serta dalam penyempurnaan akhlak mulia dan penguatan keislaman, terutama dalam pengkajian Al-Quran di kalangan pelajar. Nah, untuk contoh realnya yang harus dilaksanakan di sekolah yaitu gerakan membaca dan mengkaji Al-Quran di sekolah. Nah, maksud dari berjuang menegakkan ajaran Islam di sini harus pelajar Muhammadiyah itu harus memiliki mengutamakan agama Islam dalam setiap aktivitasnya ya. Jadi ketika kita berlaku dan bertindak tanduk itu harus diawali dengan berpikir di sini, oh ini baik nggak ya, sesuai dengan ajaran Islam tidak ya. Nah, itu maksud dari janji pelajar yang pertama. Yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Maksudnya di sini adalah bahwa pelajar Muhammadiyah harus siap sedia dan selalu menjaga tata krama terhadap orang tua dan guru dimanapun dan kapanpun. Selalu menemukan sikap husnudzon atau berprasangka baik dan taat terhadap perintah orang tua dan guru ya, baik dalam hal ini perintahnya atau pengarangannya, selama perintah dan larangan dari orang tua dan guru itu tidak melanggar aturan dari Allah dan Rasulnya. Artinya tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk makna yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Artinya bahwa pelajar Muhammadiyah itu harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu di sini merupakan perintah agama dan dapat menyatukan iman dan ilmu serta amal. Nah, kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Nah, pelajar Muhammadiyah ini diharapkan ketika bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu itu akan menghasilkan sikap yang kritis ya, sikap yang kritis, kemudian kita selalu terbuka akalnya sehingga iman, amal
itu dan iman, amal, dan ilmu itu bisa kita satukan dengan apa? Dengan ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Makna dari janji pelajar yang keempat, yaitu bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Bahwa pelajar Muhammadiyah itu harus memiliki semangat dalam meningkatkan kemampuannya dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam berjihad, sehingga dapat berperilaku mandiri dan tidak tergantung pada orang lain dan selalu berprestasi. Maksud berjihad di sini apa? Nah, jihadnya seorang pelajar itu adalah belajar. Kalian tentu pasti pernah mendengar bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan atau dalam jalan menuntut ilmu itu termasuk dalam jihad. Nah, jihad di sini adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seorang pelajar Muhammadiyah diharapkan ketika menuntut ilmu itu harus dengan bersungguh-sungguh dan berperilaku mandiri. Artinya kita tidak terlalu tergantung pada pertolongan orang lain. Nah, ketika kita tidak mendapat pertolongan orang lain, maka kita bisa melakukan apapun dengan mandiri. Nah, itu yang diharapkan dari janji pelajar Muhammadiyah. Nah, seorang siswa yang dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pasti akan menumbuhkan sebuah prestasi yang membanggakan. Nah, ini adalah makna yang terkandung dari janji pelajar yang keempat ya, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Selanjutnya, makna dari janji pelajar yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Artinya bahwa pelajar Muhammadiyah itu harus siap rela berkorban dan menolong makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan, mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa di sini disebutkan makhluk Allah? Karena kita dianjurkan untuk menolong semua makhluk Allah, bukan hanya manusia. Makhluk Allah di sini ada hewan dan tumbuhan. Itu kita juga harus berperilaku baik, memperlakukan semua makhluk Allah itu dengan baik, tidak menyakiti mereka. Nah, ini adalah makna yang terkandung dalam janji pelajar yang kelima. Mana yang keenam, yaitu tentang siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Artinya bahwa pelajar Muhammadiyah diharapkan menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah, menjadi kader yang siap melakukan pembaruan, membangun bagi masyarakat dan bangsa. Nah, pelajar Muhammadiyah itu diharapkan menjadi kader atau penerus Muhammadiyah yang siap berjuang dalam segala lini kehidupan. Misalnya, contohnya pelajar Muhammadiyah yang nantinya bercita-cita jadi dokter, dia akan menjadi dokter yang Islami, yang selalu menaati perintah agama dan siap berjuang kepada masyarakat. Nah, itu merupakan salah satu contoh menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Oke. Untuk selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam janji pelajar Muhammadiyah. Apa saja sih dari ke-6 poin janji pelajar ini, nilai-nilai yang ada di dalamnya? Untuk yang pertama, ada nilai keislaman, nilai keilmuan, nilai kekaderan, kemandirian, dan kemasyarakatan. Ya, nilai keislaman di sini yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Nilai keilmuan yaitu terbentuknya pelajar Muslim yang berilmu. Diharapkan pelajar Muhammadiyah itu menjadi pelajar Muslim yang berilmu, cerdas, dan bermanfaat. Kemudian nilai kekaderan, maksudnya yaitu terbentuknya pelajar Muslim yang militan dan berakhlak mulia. Apa itu militan? Militan di sini adalah selalu siap sedia untuk berjuang dan berkorban dalam masyarakat, terutama dalam Muhammadiyah dan bangsa. Ya, ini adalah nilai kekaderan. Nilai kemandirian, maksudnya yaitu terbentuknya pelajar Muslim yang terampil. Nah, dari
kemandirian setiap pelajar itu akan memunculkan pribadi yang terampil, ya, dia tidak tergantung kepada orang lain dan siap siaga ketika ada masalah yang menghadapinya. Kemudian nilai kemasyarakatan. Nah, maksudnya itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini merupakan cita-cita Muhammadiyah. Nah, pelajar Muhammadiyah itu menjadi salah satu pionir atau penyumbang dari terwujudnya cita-cita Muhammadiyah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ketika pelajar Muhammadiyah menjadi muslim yang terampil dan pelajar yang berilmu dan berprestasi. Nah, inilah kelima nilai yang terkandung dalam janji pelajar Muhammadiyah. Oke. Poin inti yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebagai pelajar Muhammadiyah itu harus mempunyai ciri-ciri akhlak yang bagus. Apa saja itu? Untuk yang pertama, yaitu menjaga keimanan. Seorang pelajar Muhammadiyah itu wajib untuk menjaga keimanan kita dimanapun dan kapanpun. Nah, dalam hal ini contoh kecilnya yaitu mengkaji Al-Quran. Kita selalu membaca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Ciri akhlak pelajar yang kedua yaitu berperilaku mulia. Artinya sikap kita itu harus selalu menjauhi maksiat dan selalu ittiba kepada Rasul. Ittiba di sini artinya kita mengikuti sunnah Rasulullah, ya. Jadi selalu mengikuti sunnah Rasulullah. Ciri yang ketiga, rajin beribadah. Artinya bahwa pelajar Muhammadiyah itu diharapkan selalu melaksanakan ibadah mahdoh atau ibadah khusus, ibadah wajib di sini. Contoh misalnya sholat fardu, ya, kemudian puasa Ramadan, zakat. Ini adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh atau ibadah-ibadah khusus yang sifatnya wajib, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah ghairu madhoh atau ibadah-ibadah yang bersifat umum atau sunnah. Contoh misalnya sholat rawatib, kemudian puasa sunnah Senin Kamis, atau puasa Daud dan puasa sunnah lainnya yang dianjurkan oleh Islam. Nah, ibadah ghairu madhoh di sini salah satunya juga merupakan ibadah muamalah, yaitu misalnya dengan menolong orang lain, memberi makan dan menyantuni fakir miskin. Itu juga merupakan salah satu contoh dari ibadah ghairu madhoh. Nah, rajin beribadah merupakan salah satu ciri pelajar Muhammadiyah. Ciri pelajar Muhammadiyah yang selanjutnya adalah bermasyarakat. Artinya, sebagai pelajar Muhammadiyah diharapkan itu dapat berbaur dengan masyarakat, ya. Berbaur dengan masyarakat di sini artinya bahwa misalnya kita bisa mengikuti agenda-agenda yang dilakukan di masyarakat. Sebagai hal kecil saja, misalnya kita aktif sebagai remaja masjid, itu merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pelajar Muhammadiyah. Nah, ini adalah keempat ciri-ciri akhlak pelajar Muhammadiyah yang harus dimiliki oleh setiap pelajar Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anakku, untuk kesimpulan bab ketiga yaitu tentang akhlak pelajar Muhammadiyah, yaitu yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang IPM, bahwa IPM itu sebelumnya sudah muncul organisasi Muhammadiyah tahun 1919 yang bernama Siswa Projo. Kemudian dia berkembang dan sampai saat ini adanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang kedua, bahwa isi janji pelajar Muhammadiyah ada 6. Berjuang menegakkan ajaran Islam, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Yang kelima, rela berkorban dan menolong sesama. Dan yang keenam, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Selanjutnya, nilai dasar janji pelajar Muhammadiyah. Yang pertama adalah nilai keislaman, keilmuan, kekaderan, kemandirian, dan kemasyarakatan.
ortom atau organisasi otonom yang harus ada di sekolah Muhammadiyah, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau yang lebih dikenal dengan IPM. Yang kedua adalah HW atau Hizbul Waton, yaitu organisasi kepanduan. Yang ketiga adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau TS. Ini adalah seni bela dirinya Muhammadiyah. Ya, itu adalah ketiga organisasi yang harus berada di sekolah Muhammadiyah. Kesimpulan yang terakhir yaitu tentang ciri akhlak pelajar Muhammadiyah, yaitu menjaga keimanan, berperilaku mulia, rajin beribadah, dan bermasyarakat. Baik anak-anakku, karena waktu sudah habis, kita lanjutkan minggu depan dengan bab yang baru. Untuk bab 3 ini tentang akhlak pelajar Muhammadiyah kita cukupkan sampai di sini. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.